Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi pro dan kontra Soeharto pahlawan nasional. Sekarang Jenderal Kiflan Zain yang baru datang. Terima kasih Pak Karni. Tadi saya hanya mendengar bagaimana marahnya mahasiswa yang menganggap Soeharto itu, Pak Harto itu ya, kita hormati Pak Harto. Bagaimanapun pernah jadi Presiden Republik Indonesia, kita hormatilah. Jangan ada kata-kata yang bejat itu. Kalau saya melihat kisah pro kontra sebagai pahlawan, saya setuju sebagai pahlawan. Bukan karena saya bekas tentara, tapi saya melihat sejarah beliau mulai dari tahun 45, jangan 45, sejak zaman Belanda beliau menjadi seorang kopral, ya, kemudian jadi zaman Jepang masuk dari Danco, kemudian menjadi komandan batalion, komandan brigade. Bagaimana Pak Harto dulu menyelamatkan Bung Karno? Ini ya ke Ibu Sukma ya, sejarahnya saya baca ya. Bung Karno ketika akan dikudeta dengan Mayor Jenderal Darsono, ya, dari divisi yang ada di Jogja, komandan brigadenya lah Pak Harto. Rancangan ini Pak Harto laporkan kepada Bung Karno. Bung Karno bilang tangkap dia, karena itu adalah komandannya, panglimanya, gak ditangkap. Cuma Panglima Divisi diundang oleh Bung Karno. Datang Jenderal Darsono, kemudian oleh pengawal presiden ditangkap. Itulah jasanya pertama beliau kepada Bung Karno. Kemudian kalau dalam pertempuran, ya Pak Harto ini sebagai komandan Werkres Yogyakarta, dan kemudian dia menyelamatkan, walaupun apa kontroversinya, kemerdekaan Indonesia bisa dilanjutkan dengan ada serangan Satu Mar dengan kontri segala macam, tapi pelaksananya adalah Pak Harto. Sekali lagi itu jasa yang kedua terhadap Republik ini. Ya. Jasa yang ketiga, ketika Bung Karno memerintahkan untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya, Bung Karno menunjuk siapa? Pak Harto sebagai Panglima Kostrad untuk merebut Irian Jaya dan bebas, walaupun dengan perundingan dibantu oleh Kennedy. 3 kali ini Bung Karno memerintahkan kepada beliau dan sukses. Inilah kejadian tahun 65 di dalam sejarah. Kebetulan saya ada di Jakarta. Kalau Bung Karno waktu itu sudah dikuyo-kuyo oleh mahasiswa kejadian 65 karena dianggap terlibat di dalam G30 ini, ikut memerintahkan kepada Letkol Untung untuk menangkap para jenderal ini. Karena para jenderal ini tidak setuju terbentuknya angkatan kelima. Ya. Dalam hal ini diperintahkan kepada Untung. Ya, hasil dari sidang Mahmilub. Jadi Mahmilub itu menunjukkan bahwa ada dalam hal ini tuduhan-tuduhan kepada Bung Karno terlibat memerintahkan kepada Untung. Ini tuduhan. Massa bergerak termasuk untuk menangkap Bung Karno. Tapi oleh Pak Harto, Bung Karno ini kemudian diistirahatkanlah di Wisma Yaso, di rumahnya Ibu Dewi. Bukan ditahan. Karena apa? Massa akan menangkap, karena kemarahan massa terhadap G30 PKI. Ya. Ini saya di Jakarta kejadiannya. Kalau Ibu dulu mungkin waktu itu masih umur 17 atau umur 16 gitu. Jadi versinya Ibu merasakan gitu. Sekali lagi Bung Karno kasih surat perintah 11 Semar untuk di dalam perintah Super Semar itu mengamankan panglima besar, panglima tertinggi, pembesar PBF, pembesar revolusi, presiden seumur hidup terhadap ajaran-ajarannya, Bung Karno-nya, keluarganya, dan ajaran perintah untuk mengamankan oleh Pak Harto.
dilaksanakan dengan baik. Nah, kalaupun dikatakan ibu versinya lain, dan inilah versi sejarah. Kalau ibu versinya lain terserah, ya. Ini versi sejarah. Jadi Bung Karno bagaimana dekatnya dengan Pak Harto. Jadi Pak Harto ini menyelamatkan dan bagaimana jasanya sejak tahun 45, kemudian waktu untuk merebut Papua, merebut Irian Jaya dan menyelamatkan Bung Karno. Kenapa Bung Karno kali susah perintah 11 Maret? Kalau dia tidak percaya. Ini fakta. Kemudian situasi kacau. Harga barang meroket 1000%. Kita makan bulgur. Mungkin ibu makan nasi. Kita makan bulgur. Kita nggak makan pun ikan teri. Harga barang meroket dan sunring. 1000 perak menjadi Rp1. Bayangkan saya waktu itu testing ITB sama ini. Uang bawa 2,5 juta, tinggal 2.500, nggak bisa beli apa-apa. Kejadian itulah bagaimana kacau balaunya ekonomi. Pada saat itu ketika kacau balaunya situasi G30 SPKI untuk melakukan kudeta. Saya berada di Jakarta, tahu tuh sakitnya di Jakarta. Jadi dengan demikian, keadaan kacau balau, Pak Harto naik. Situasi partai-partai berantem dengan 10 partai waktu itu. Berantem kacau balau, kemudian disediakan oleh Pak Harto menjadi 3 partai saja dan stabil. Negara yang stabil, dasar stabil itulah maka bisa dibangun ekonomi. Dan kemudian situasi kalau Anda bilang bahwa itu adalah koroni dapat, ya koroni dapat menetes trickle down effect. Dan memang negara kita ada negara kacau balau di zaman Bung Karno. Negara stabil, ekonomi maju. Ini fakta. Karena situasi itu kacau balau, komunis mau berkuasa. Komunis mau kudeta. Jadi ekonomi ini kacau. Bung Karno tidak bisa mengatasi itu. Harga darah meroket mulai tahun 60. Ini fakta dan data nggak bisa dibantah. Nah kekacauan itulah ini sekali lagi jasa Pak Harto. Menyelamatkan Bung Karno, mikul dur, mendem jero. Kalau ini dikatakan ini adalah pengkhianatan Pak Harto terlibat di dalam kudeta G30 PKI. Jadi dalam hal ini sangat disesalkanlah yang di Tempo kemarin ini keluar. Beliau sendiri yang mengetahui itu walaupun dia ada hubungan dengan Latif, Ningrat. Waktu si Tommy Soeharto itu kadang sakit kena air dan ditanyakan pendapat ini. Orang datang pendapat komandan brigade yang terlibat Latif ini dalam kudeta ini. Bukan Latif, Kolonel Latif, bukan Ningrat. Kolonel Latif, bukan Ningrat. Kolonel Latif, komandan brigade. Datang kepada Pak Harto, menanyakan Pak Harto, mau nggak ikut di dalam terlibat dalam kudeta ini. Bahwa Untung akan melakukan kudeta, dia lapor Kolonel Latif ini sebagai dari Untung, dia ikut terlibat di dalamnya. Pak Harto nggak menolak, ya lapor kepada presiden, lapor kepada atasan. Saya bukan atasanmu. Dan kemudian karena pikirannya kepada di sini, kejadiannya kepada anaknya sini yaitu Tommy Soeharto. Ini jelas di dalam rumah sakit. Jadi beliau tidak tahu kalau ada tuduhan kepada beliau ikut CIA terlibat. Penelitian Victor McFit di dalam bukunya, seorang Ceko, seorang komunis tadinya, dalam penelitian yang membuktikan. Dan surat dari CIA sendiri menyatakan dalam satu rapat, yaitu di Columbia University, kami tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi Indonesia ini dikuasai oleh komunis. Maka kita bisa mengubah peraturan mengenai keadaan ini. Ya. Jadi kalau ada katanya ini orang CIA sendiri bilang, termasuk itu duta besar, nggak mampu menguasai untuk mengatasi komunis yang sudah berkuasa di Indonesia. Dan inilah surprise bahwa komunis bisa dihancurkan di Indonesia. Oleh apa? Oleh gerakan massa, oleh situasional. Jadi kalau Pak Harto itu mengatasi situasinya pada tahun 65, keadaan kacau balau dan kemudian mempersatukan ini situasi, kemudian menyelesaikan ini karena perintah Bung Karno juga membentuk mahkamah luar biasa. Diselesaikan semua situ. Siapa yang situ yang terlibat dan siapa yang
yang sini semua negara termasuk negara Cina yang terlibat di dalam kudeta ini memberikan dukungan dengan 100.000 pucuk. Ya. Jadi dalam hal ini kita kelihatan dari sejarah penelitian Victor Marvit, saya ada di Jakarta dan saya mengetahui itu semuanya. Jadi untuk itu kalau umpamanya Ibu Sukma membantah bahwa Soeharto ini adalah orang kesayangan Bung Karno. Orang kesayangan Bung Karno. Jadi untuk itu maka ekonomi jadi bagus, disederhanakan adanya satu golkan dua partai, ini sangat membantu Indonesia kecuali nanti pada saat yang terakhir pada tahun 97-98 karena memang di seluruh dunia sedang terjadi resesi di seluruh dunia. Jadi ini nggak bisa. Jadi kalau itu kalau pandangan saya bukan sebagai mantan tentara, tapi berdasarkan saya pelajari sejarah dan saya pernah ikut di sini di dalam kehidupan, Pak Harto pantas untuk menjadi pahlawan karena jasa-jasanya. Baik, itu. Sekarang Ibu Sukma mau jawab. Pak Kiflan, saya berlainan dalam pemikiran dan sayang sekali tadi waktu saya bicara Bapak terlambat datang. Oh dengar. Iya, jadi artinya setahu saya tidak demikian bahwa Soeharto adalah kesayangan Bung Karno, karena setahu saya kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani. Dan selalu yang saya lihat di istana untuk berdiskusi soal politik adalah Pak Yani. Tidak ada saya pernah lihat Soeharto di dalam istana. Gitu ya. Kebetulan juga Yani memang lingkaran dekat dengan Bung Karno. Iya, iya. Pak Harto ini adalah komandan lapangan Iya, pasukan. jadi saya nggak bisa katakan jadi kalau menyelamatkan Bung Karno mau dikudeta oleh Jenderal Darsono, kemudian ditugaskan untuk merebut Papua, dan ini perintahnya kenapa? Karena percaya Bung Karno. Kalau nggak percaya, ya karena artinya itu kan sudah di dalam. Pak Harto dulu ketika oleh Pak Nasution ditarik dari Pangdam 4 dan tidak dikasih jabatan. Perintah Pak, Bung Karno Bapak, supaya kasih jabatan dan kemudian jadikan Pangkostrat. Bapak lebih Bayangkan setuju begitu. dengan informasi yang dari Ibu Sukma. informasi yang lebih memihak kepada Pak Harto. Tapi kalau saya lihat sendiri, saya juga sebagai saksi di dalam perjalanan Bapak saya berpolitik. Ya, jadi saya sanggah itu, saya sangkal itu bahwa kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani memang karena selalu saya lihat di istana, bukan Soeharto. Kemudian di dalam surat SP 11 Maret tidak dilakukan dengan baik oleh Soeharto, karena di situ ada poin bahwa harus adanya musyawarah dengan presiden dan para panglima. Tapi tidak, Soeharto jalan sendiri. Pembubaran PKI itu adalah keputusan Soeharto sendiri. Di dalam itu tidak ada disebutkan musyawarah, baca Super Semar. Iyalah artinya. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Iya perlu, tapi dia melakukan ada. dalam sejarah, dia melakukan koordinasi dengan panglima angkatan lain. Iya, saya baca dalam sejarah. Iya itu maksud saya. Ada dia lakukan. Loh iya tidak dengan jadi kata-kata. Ibu kan waktu itu bukan sebagai orang yang mengetahui persoalannya. Sama dengan saya, tapi saya baca Bapak sejarah. jangan menyepelekan. Saya umur 14 tahun saya mempelajari itu. Saya di ring yang pertama ya Pak. Ya, di ring yang pertama saya juga membaca sejarah. Iya, tapi itu kalau maksudnya. Walaupun Ibu mengalami semuanya itu ya. Saya minta tidak. Ya, jadi kalau Ibu memang kalau itu bentar ya. Memang yang dekat dengan kesayangan Bung Karno kita dengar Ahmad Yani karena beliau lingkaran dekat dengan Bung Karno. Ini komandan lapangan. Dan ini kalau dia nggak komandan lapangan ditunjuk, dia kan nggak. Sudahlah jangan dengan polesan. Bung Karno merasa, Bapak tahu, waktu Bung Karno ditahan sebagai tapol nih Pak, tahanan rumah tapi ya, tahanan rumah Pak. Bung Karno menangis terseduh-seduh dengan tragedi yang terjadi di bangsa ini. Ya, betul. Dan beliau berkata bahwa Soeharto adalah mengkhianatinya. Itu kan Bapak nggak tahu, saya yang tahu. Ya, ibu tahu. Ya. Tapi ibu tahu nggak bahwa Bung Karno mau dibunuh dan mau diserbu massa? Siapa yang ngamankan? Kan Pak Harto toh? Kalau nggak diserbu massa. Ya masa itu kan kami juga Wata itu sedang bergerak direkayasa. untuk bagaimana? Karena dianggap Gerakan terlibat dan dianggap pada waktu Ya, itu. dua-duanya tidak bisa kita buktikan sekarang. Ya. Ya, saya hanya berharap kita semua merenungkan ada pepatah lama atau kebijakan lama di Jerman.
orang yang paling kesepian itu adalah orang yang paling baik. Orang yang paling disakiti justru orang yang senyumnya paling lebar. Orang yang sedih justru orang yang bijak. Saya kira layak untuk kita pakai bersama-sama. Kita rehat dulu sejenak.